persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di Menara Doa ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bersama-sama karena kebaikan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, baik Bapak Ibu yang ada di Menara Doa ini, mari kita sama-sama bersepakat bersatu hati untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kami mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti Menara Doa ini mungkin secara online ataupun onsite. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita sama-sama berharap bahwa Tuhan Yesus itu datang dengan segala kemuliaan untuk melawat setiap kita dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, pastikan posisi kita posisi yang terbaik untuk memuji menyembah Tuhan saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan selalu menyediakan kemenangan bagi hidup kami setiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang melayakkan kami saat hari ini untuk masuk di hadirat Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau menguduskan kami, melayakkan kami, dan dengan penuh keberanian kami masuk di hadirat Tuhan. Kami bersyukur setiap hari Tuhan mempermudah setiap kami masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Hari demi hari kami mengikuti Menara Doa ini. Kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mengenal hati-Mu. Dan kami mau lebih lagi ya Tuhan Yesus bersama dengan-Mu. Kami rindu lebih lagi jamahan-Mu. Kami rindu lebih lagi lawatan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu bekerja bagi kami ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu yang memampukan kami, yang melayakkan kami untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Oh ya ralabata karalabaya syanaralalamu. Bersama kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Setiap hari rahmat-Nya baru bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kami Tuhan penyelamat hidup kami. Kami bersyukur Yesus, kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih ya
terjadi di tempat ini. Ada mujizat-Mu terjadi di rumah-rumah umat-Mu yang berdoa ya Tuhan. Ada kelepasan sedang terjadi ya Bapa. Ada kekuatan yang baru sedang bekerja membaharui pengharapan kami ya Tuhan. Ya Rabata karalalabaya syanaralalabadala. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Kau melihat setiap hati kami ya Roh Kudus. Oh ralalabaralabaya. Oh Rabata karalabo. Terus bawa hatimu Bapak Ibu Saudara. Bawa hatimu kepada Tuhan Yesus. Rasakan jamahannya. Rasakan hadiratnya. Rasakan pemulihannya. Rasakan anugerahnya.
bagi kami ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk berkata Tuhan baik dalam hidup kami ya Bapa. Apapun musim yang sedang kami lalui ya Tuhan, kuasa darah-Mu yang sanggup memampukan kami ya Bapa, yang melayakkan kami untuk tetap mengangkat tangan kami kepadamu, untuk tetap membuka mulut kami lebar-lebar kepadamu ya Tuhan, untuk tetap mengarahkan hati dan pandangan kami kepadamu Tuhan. Karena kuasa darah-Mu ya Bapa yang membuat hidup kami dibaharui hari demi hari, yang membuat kehidupan kami dipenuhi dengan doa kepada Tuhan Yesus. Karena kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus yang membebaskan hidup kami hari demi hari, yang memberikan kami kemenangan setiap hari, yang memberikan kami segala yang kami perlukan ya Tuhan, yang menyediakan kami akan segala yang kami butuhkan ya Bapa. Karena kuasa-Mu ya Tuhan, karena kuasa-Mu ya Bapa. Makasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja. Kuasa darah Yesus sedang bekerja, menyucikan setiap hati nurani kami, memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan penghiburan anak-anak-Mu yang sedang berduka cita ini Tuhan. Aku minta kuasa darah-Mu membebaskan ya Tuhan setiap ikatan, setiap kutuk dalam hidup setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kita nyanyikan lagu ini, Darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh.
kuasa darah Yesus yang sudah menyucikan kami, menyelamatkan kami, dan melayakkan kami Tuhan untuk memiliki keberanian menghadap tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kuasa darah-Mu. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengenal firman-Mu lebih dalam lagi, supaya kami Tuhan, ya Tuhan memiliki ya Tuhan pengenalan yang lebih dalam. Kami memiliki pengurapan kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada kita bahwa tentang pewahyuan tentang kuasa darah Yesus. Saudaraku, di dalam Ibrani 9 ayat 22 sampai 24, saya ingin ajak Ibu Bapak untuk melihat, kita akan baca sama-sama saudara. Ibrani 9 ayat 22 sampai 24, kita baca. Ini satu ayat yang sangat penting dan sangat penuh kuasa saudara. Kalau kita bisa dapatkan pengertian pewahyuannya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi di dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Guna apa saudara? Kepentingan kita. Saya ingin jelaskan saudara dari ayat ini satu cerita di dalam perjanjian lama. Di dalam Ibrani pasal 9:22 di sini dikatakan bahwa Yesus setelah dia mati di salib, ya kan, darahnya dicurahkan, ya kan saudara. Lalu pada hari ketika Yesus bangkit, maka pada waktu kebangkitannya Yesus membawa saudara persembahan darahnya itu, saudara. Nah, ini yang menguduskan, ya saudara, daripada tahta itu, saudara. Nah, di dalam perjanjian lama mungkin kita pernah ada pertanyaan ya, kok bisa ya? Di dalam kitab Ayub maksud saya, kok bisa ya iblis itu bisa datang menghadap Allah, ya kan? Menghadap Allah, ke tahta Allah, ya kan? Untuk mendakwa Ayub, kok bisa? Ini pertanyaan saudaraku. Ya kan, padahal kan iblis kan sudah dibuang. Saudaraku, ini kenapa? Nah, saudaraku Kristus, ya kan? Jawabannya adalah iblis bisa datang atau iblis memiliki hak untuk datang ke tahta Allah. Karena apa? Karena Adam telah menyerahkan tempatnya, posisinya. Saudaraku, ketika Adam sujud berlutut kepada iblis di Taman Eden, Kejadian 3. Jadi pada waktu Adam, saudaraku, melanggar daripada perintah Tuhan, pada saat itulah Adam memberikan otoritas kepada iblis untuk bisa masuk ke tahta daripada Allah yang kudus. Nah, kematian Yesus di atas kayu salib, saudaraku, dengan dia curahkan darahnya, dia persembahkan saudara tubuhnya. Nah, di sini menjelaskan kepada kita, Yesus sebagai Adam yang terakhir, oleh penumpahan darahnya di kayu salib, Tuhan Yesus mentahirkan, Alkitab katakan mentahirkan segala sesuatu yang ada di surga. Jadi darah Yesus mentahirkan dan menebus tempat-tempat yang dinajiskan oleh iblis ketika dia berjalan dan berdiri di hadapan Tuhan. Nah, oleh kuasa darah Yesus, saudaraku, ya kan? Oleh kuasa darah Yesus, sejak saat itu iblis tidak lagi bisa datang menghadap Allah di surga untuk mendakwa kita. Seperti yang dilakukannya kepada siapa? Kepada Ayub. Nah, lalu sekarang siapa yang berdiri, yang duduk di tahta Allah hari ini saudaraku? Yaitu Tuhan Yesus.
Di dalam Ibrani 9:24 dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi di dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Yesus guna apa saudara? Kepentingan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini satu kabar baik saudaraku, bahwa Yesus menjadi juru syafaat, menjadi perantara bagi kita, ya kan, dengan Allah. Oleh karena itu jadi di sini posisinya adalah Allah ada di pihak kita. Katakan amin. Dan karena Tuhan Yesus ada di pihak kita, Roma 8 ayat 33 sampai 4, saudara Paulus menjelaskan begini. Siapa yang dapat menggugat, mendakwa? Iblis tak bisa lagi dakwa di hadapan Allah, saudaraku, ya kan? Seperti yang dia pernah lakukan di perjanjian lama sebelum Yesus. Saudara-saudara kita yang perjanjian lama. Saudaraku Yesus. Di sini dikatakan siapa yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan telah lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Katakan amin. Jadi apa yang terjadi pada kehidupan Ayub, hal itu tidak akan pernah terjadi lagi pada kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sesungguhnya Ayub merindukan seorang pengantara bagi dia di surga. Tetapi Ayub tidak memilikinya. Ayub 9:33 katakan. Tapi apa yang menjadi impian Ayub mengenai seorang pengantara telah digenapi Allah melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita punya Tuhan Yesus sebagai apa? Pengantara buat kita. 1 Timotius 2 ayat 5 katakan, karena Allah itu Esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi saudaraku, oleh karena iblis tidak bisa datang lagi di hadapan Allah. Iblis, ya kan? Mendatangi dan mendakwa kita kemana? Bukan di hadapan Allah, tapi apa? Di dalam hati nurani. Tidak lagi dia menghadap sana, karena sudah dikuduskan, sudah diblokir, tidak bisa lagi masuk. Tapi di dalam hati nurani kita. Nah, saudaraku Kristus, saya ingin bagikan kepada saudara biar kita tahu. Ini tentang doa, saya masih bahas tentang doa. Saudaraku Kristus, tentang doa. Ya, jadi pentingnya kita mengerti bahwa serangan kita punya doa, ya kan? Doa kita akan menjadi doa yang penuh kuasa atas iblis. Kalau saudara dan saya mengerti tentang pewahyuan akan apa? Kuasa darah Yesus. Kuasa dari Yesus ada satu gambaran tentang apa saudara? Tentang kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada 4 strategi iblis yang perlu kita tahu saudaraku, ya. Ini dia terus bekerja, setiap saat dia bekerja. Iblis tidak pernah yang namanya istirahat, saudaraku, ya kan? Oleh karena itu kenapa kita mulai? Kenapa orang Kristen tidak berdoa? Karena orang Kristen tidak pernah menetapkan atau menyatakan diri untuk mau bangkit dan jadi pemenang tiap hari. Nah, saudaraku Kristus, kita udah tahu bahwa kita hanya bisa menaklukkan iblis kalau kita berdoa. Nah, hari ini kita akan lihat strategi iblis itu apa. Ada 4 strategi iblis yang perlu kita ketahui. Yang pertama saudaraku, yaitu apa? Iblis menanamkan apa? Ketakutan. Iblis menanamkan apa? Ketakutan. Ya, setiap peristiwa yang kita alami, kejadian yang kita alami dalam hidup kita, saudara Kristus, saudara sadari ini. Ketika merembes, ketika roh ketakutan mulai menyelinap masuk ke dalam pikiran kita, pada saat itu saudara sadari, inilah serangan daripada iblis. Rasul Paulus dia menulis kepada anak rohaninya Timotius. Dalam 2 Timotius pasal 1 katakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan. Jadi yang pertama-tama saudara yang ditanamkan dalam serangan iblis yang pertama adalah iblis menebar
benih-benih atau roh ketakutan. Saudara, ini saudara sadari. Bagaimana caranya Pak untuk menangkal daripada ini? Saudara harus melihat, kembalikan kepada kuasa darah Yesus. Kuasa darah bicara apa? Tentang kuasa kasih. Ada Allah yang mengasihi kita. Anugerahnya dia berikan lewat tubuh darah Yesus yang diberikan kepada kita. Saudara menaklukkan setiap ada ketakutan. Kita harus taklukkan dengan apa? Saudara minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kasih Allah akan dicurahkan dalam hati kita. Ketika setiap kali kita minta, penuhi aku Roh Kudus. Saudara mulai berdoa minta kuasa darah Yesus, basuh aku. Tuhan, aku takut. Ampuni aku Tuhan, aku takut. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Sekarang Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Saudara bisa naikkan nyanyian pujian ini. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Buka suaranya, saudara bisa doa, bisa naikkan nyanyian pujian ini. Penuhi aku Tuhan. Karena saudara perhatikan, biasanya selalu dua ini saudara dalam perjanjian lama saudara katakan. Setelah ada oleskan darah, pasti harus oleskan minyak. Setelah darah Yesus dicurahkan di atas kayu salib, maka Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa dipenuhi dengan Roh Kudus kalau saudara tidak pernah membasuh, berkata-kata, basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Kuasa dari Yesus bisa berkuasa membasuh kita ketika kita memiliki yang namanya hati yang apa? Bertobat. Ada satu pertobatan, satu pengakuan Tuhan, ampuni aku. Basuh aku dengan darah-Mu. Serta dengan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Jadi ada satu perubahan pikiran. Perubahan sikap hati. Lalu baru kuasa darah menyucikan. Setelah itu apa yang terjadi? Kita minta Roh Kudus penuhi aku. Ketika dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka kita dipenuhi dengan apa? Kasih Tuhan. Yang melenyapkan ketakutan kita. Yang ngerti katakan amin. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Bisa juga kita dipenuhi dengan apa? Kuasa Tuhan. Hikmat Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Oleh karena itu yang kedua. Saudara. Strategi iblis yang kedua adalah. Dia menebar dusta. Menebar dusta. Dustanya iblis gini saudaraku. Dia mengatakan saudaraku. Ya kan sebenarnya begini. Dia mengatakan kebenaran tetapi tidak 100% benar. Dia katakan saudaraku ya kan 80% benar. Dustanya iblis itu kalau untuk bisa menyesatkan seseorang tidak bisa seluruhnya salah. Untuk bisa menyesatkan seseorang tidak bisa orang langsung tolak. Saudara saya ngerti katakan amin. Makanya iblis selalu menyamar seperti malaikat terang. Makanya hati-hati sekarang tuh saudara mengikuti menara doa online tuh di YouTube. Di YouTube tuh banyak sekali orang-orang yang bicara firman Tuhan, tetapi kelihatannya benar, tetapi menyesatkan. Dia olah kata-katanya untuk sensasi, cari sensasi, lalu untuk dapat apa? Rating, follower tambah banyak. Ini hati-hati saudaraku. Ya kan ini strategi bisa dia tebarkan dusta. Dusta itu bukan 100% kayaknya kita udah tahu ini nggak benar, nggak mungkin kita percaya itu. Biasanya yang 80% benar, 20%. Ya kan? Dia bilang waktu dia berdosa kepada perempuan, kepada Hawa. Kenapa Hawa bisa makan buah itu? Karena dustanya iblis. Dia bicarakan saudaraku, terus diarikan, ya kan? Dia mulai dengan kata-kata, bukankah Tuhan tidak boleh kamu makan? Oh boleh makan. Ya kan dia udah tahu firman untuk sela-sela masuk. Nah untuk kita bisa menanggapi, menaklukkan namanya dusta. Saudara dan saya harus benar-benar
punya kerinduan untuk selalu bergaul dengan apa? Firman Tuhan. Baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan yang saudara percayai, ketulusan hatinya mengajar firman dengan secara murni. Yang ngerti katakan amin. Ini yang saudara cari. Saudaraku, supaya kita tahu ini dusta atau tidak. Ya saudaraku, ya kan? Yang intinya iblis itu berdusta untuk apa? Dustanya iblis meragukan Tuhan. Meragukan Yesus itu juru selamat. Itu dustanya iblis. Dustanya iblis, dia akan membawa kita meragukan Tuhan. Dan membuat supaya kita ini jangan bergantung kepada Tuhan. Bergantung pada diri sendiri. Bergantung kepada sesuatu yang lain. Itu cara strategi iblis itu membuat dusta kita. Lalu yang kedua adalah dustanya itu tujuannya untuk apa? Saudaraku, untuk supaya saudara, ya kan, yang kasih Kristusnya tidak lagi berharap kepada Tuhan. Tidak lagi mengasihi Tuhan. Tidak lagi beriman kepada Tuhan. Inti daripada dusta iblis itu adalah apa? Seperti itu saudaraku yang Kristus. Yang ketiga adalah strategi iblis yang ketiga adalah pencobaan. Kalau yang pertama dia tebar ketakutan. Supaya kita curiga terus. Kita takut terus. Tidak mudah percaya karena takut kan saudaraku. Lalu kedua masuk ke dusta. Saudara tidak percaya pada kebenaran. Masuk dengan sesuatu yang salah, yang dusta. Yang ketiga adalah pencobaan. Apa arti pencobaan di sini? Nah, sebenarnya saudaraku ada pencobaan itu sama dengan godaan. Saudaraku, beda yang namanya kesulitan hidup karena keadaan, karena sakit dan lain sebagainya, ya kan? Karena ada orang-orang tertentu. Tapi ada yang namanya godaan. Godaan itu, pencobaan atau godaan tuh, saudaraku yang kasih Kristus, iblis dia tahu titik lemah kita. Apa yang menjadi titik lemah kita? Seseorang mungkin hawa nafsunya. Seseorang titik lemahnya soal apa? Soal penyalahgunaan keuangan. Titik lemah seorang adalah mungkin kata-kata mulutnya saudaraku. Ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, dengar baik saudara. Kita perlu menaklukkan pencobaan. Karena kita gak bisa nih. Ngatasi dengan kekuatan sendiri. Saudara dan saya perlu menghadap apa? Tahta kasih karunia. Nah, yang keempat adalah iblis membangkitkan nih pencobaan iblis kepada kesombongan. Nah, ini udah itu dari strategi 1, 2, 3 tujuannya sombong. Kesombongan itu artinya apa saudara? Ya kan kita udah gak perlu lagi Tuhan. Seorang yang jatuh dalam dosa kesombongan, saudara Kristus, dia mendudukan dirinya sebagai siapa? Sebagai Tuhan. Nah ini saudara, dosa kesombongan ini harus dibangun, dilawan dengan apa? Sikap apa? Rendah hati dan hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan? Setiap hari kita ngalami yang namanya strategi ini akan masuk dalam diri kita. Dia serang dengan ketakutan, dia serang dengan dusta, dia serang dengan godaan, dia serang untuk supaya kita menjadi orang yang sombong, yang angkuh, saudara Kristus. Dengan keangkuhan, saya ingin beritahu, ya kan, kita tidak akan pernah bisa melawan dengan kekuatan sendiri. Iblis, ya kan, saudara, tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Kuasa darah Yesus yang melambangkan kasih dan anugerah Tuhan, ini adalah satu-satunya senjata ampuh untuk melawan iblis. Coba saudara, mungkin ini bisa saudara bisa pakai ya dalam doa saudara. Saudara bisa berdoa begini saudara tiap hari untuk bisa hidup dalam kemenangan ya. Kadang-kadang yang iblis tuh awalnya dia ingin kita tuh tergoda untuk jatuh. Saudaraku, yang pertama yang paling dia suka adalah jatuh dalam dosa apa saudara? Kesombongan. Katakan amin saudara. Ini kita udah bahas. Orang yang jatuh dalam kesombongan, ya kan? Oh biasanya karena kesombongan ini begitu mahir menyembunyikan dirinya di hadapan kita. Sehingga kalau kita jatuh dalam dosa kesombongan, kita tidak akan pernah menyadari. Kita sendiri tidak tahu. Tetapi orang lain
Semua orang tahu kalau kita ini sudah jatuh dalam kesombongan. Ini paling penting saudaraku, ya kan? Biasanya orang kita sudah bahas, ya saudaraku, tentang banyak hal tentang kesombongan, saudaraku. Yaitu apa, saudaraku? Nah, saya ingin beritahu kepada saudaraku yang kasih Kristus, ya kan? Jika kita hidup dengan kekuatan diri kita sendiri, iblis dapat dengan mudah menaklukkan kita. Karena kita tahu bahwa iblis itu sang pendakwa. Ya, pekerjaan iblis adalah dia suka mendakwa. Selalu mencari-cari kesalahan, ya kan, kelemahan atau dosa kita. Lalu dia tunjukin saudaraku terus. Dia dakwa saudara. Kalau dia sudah dapatkan, dia tunjuk, ini loh kelemahan kamu, ini kekurangan kamu. Ya kan? Atau kamu belum melakukan ini, kamu belum pantas dan lain sebagainya. Kalau saudara dan saya hidup dengan mengandalkan diri sendiri, tidak ngerti tentang pewahyuan tentang kuasa darah Yesus. Andalkan diri kita sendiri. Aku bisa kok. Aku benar, aku kuat. Tidak kuat saudara. Ya saudara. Kalau dia sudah tunjukin. Kita kan semua gak ada yang sempurna. Dia tunjuk dengan masa lalu kita. Dia ini kan entah lewat suara kecil. Atau dia pakai seseorang. Pasti saudaraku Kristus ya. Iman kita itu akan runtuh. Kita akan bilang. Kita sendiri yang mendiskualifikasi diri kita. Aku tidak layak lagi. Aku udah gak pantas lagi. Untuk doa. Untuk nyembah. Untuk layani. Aku gak pantas. Tetapi kalau saudara hidup. Ya kan? Oleh kasih Tuhan. Anugerah Tuhan. Maksud saya adalah hidup. Dan mengerti akan kuasa dari Yesus. Hal ini. Saudaraku. Menjadi satu kekuatan, satu senjata. Ketika iblis menuduh kita. Ketika iblis menuduh saudara. Saudara cuma perlu menunjuk pada siapa? Darah Yesus. Darah Yesus telah bayar semua kegagalan saya. Ya kan? Yesus sudah bayar semua. Makanya kita bersyukur tiap hari kita di Menara Doa Online. Kita makan perjamuan kudus. Tiap kali kita makan perjamuan kudus kita selalu bilang terima kasih untuk tubuh Tuhan. Untuk darah Tuhan. Aku tidak hidup dengan kekuatanku. Aku berlindung kepada kuasa darah-Mu ini Tuhan. Aku berlindung pada kasih-Mu, anugerah-Mu. Aku hidup dalam kasih karunia-Mu. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, kalau kita sudah percaya bahwa kuasa darah Yesus telah menaklukkan dan melucuti kekuatan iblis, maka kita mau menerapkan kuasa darah Yesus dalam doa-doa kita. Dalam nyanyian pujian kita. Dalam setiap perkataan profetik kita. Yang mengerti katakan amin. Saya mau tanya sama saudara. Apakah saudara dalam doa-doa pribadi. Saudara masih memanggil. Masih menyebut kuasa darah Yesus ini. Ini penting sekali. Setiap kali kalau kita ibadah. Kita nyanyi tentang kuasa darah. Ada kuasa dalam darah Yesus. Saya merasakan seperti kayak ada memang benar-benar hadirat Allah mulai bekerja. Saudara ucapkan dengan segenap hati. Doa dengan segenap hati. Nyanyikan dengan segenap hati tentang kuasa darah Yesus. Itu luar biasa. Kenapa saudaraku? Kuasa darah ini yang melucuti semua kekuatan iblis. Yang menaklukkan daripada iblis dan menghancurkan iblis itu sendiri. Itu dari kuasa darah. Kuasa darah bicara tentang apa? Tentang kasih Allah yang besar. Yang diberikan kepada kita lewat kematian anaknya. Saudara bisa mengerti ini katakan amin. Dan kuasa darah Kristus inilah yang membuat kita bisa mempunyai hak. Kita punya kuasa. Untuk apa? Untuk berdoa, beribadah, menghadap Allah yang kudus, yang suci. Kenapa saudaraku? Mari kita akan lihat. Ibrani 9 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Betapa lebihnya apa? Darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai apa? Persembahan yang tak bercacat
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa saudara? Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kuasa darah Yesus itu menyucikan apa saudara? Hati nurani kita dari perbuatan yang apa? Sia-sia. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kudus. Katakan amin. Jadi saya selalu berkata-kata, sering berkali-kali saya berkata, semua agama memerintahkan umatnya berdoa dan beribadah. Tetapi untuk beribadah dan ketemu dengan Allah yang hidup, seseorang harus menerapkan, harus memakai daripada apa? Kuasa darah Yesus. Dia harus percaya akan kematian Yesus di atas kayu salib. Dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pada saat itulah Roh Kudus menyucikan hatinya. Menyucikan hati nuraninya. Karena kita tidak bisa beribadah, tidak bisa berdoa menghadap tahta kasih karunia. Sampai kita, hati nurani kita itu disucikan oleh kuasa darah. Katakan amin. Kuasa darah Yesus bicara tentang apa? Tentang kasih Allah dan anugerah Allah dalam hidup kita. Jadi saudaraku, saya ulang lagi. Setiap orang ya kan, yang beribadah atau berdoa kepada Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati nuraninya harus diapa? Disucikan oleh kuasa darah. Untuk hati nurani kita bisa disuci oleh kuasa darah, disinilah perlu yang namanya kata apa? Pertobatan atau metanoia. Katakan amin. Hati nurani yang suci ini diperlukan untuk kita bisa punya persekutuan dengan Allah yang suci. Hati nurani yang suci berperan penting di dalam berdoa. Katakan amin. Karena kita tuh beribadah atau berdoa tuh bukan fisik kita. Yang kan saudara, bukan cuma fisik kita, tapi bicara tentang apa? Roh kita. Roh, jiwa, tubuh. Allah itu saudara menyatu, kita bisa bersekutu, bisa menyatu dengan Allah. Itu di dalam mana? Dalam roh. Makanya dikatakan kamu akan menyembah Allah. Dalam apa? Roh dan kebenaran. Kita harus berdoa dalam roh. Di dalam roh itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama yang membuat kita bisa bersekutu adalah hati nurani. Hati nurani yang membuat saudara dan saya bisa bersekutu dengan Allah. Ya, ada pertama hati nurani, kedua persekutuan, yang ketiga intuisi. Kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, ini 3. Jadi dengan hati nurani yang murni, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Hasil persekutuan, dialog dengan Tuhan, kita bisa nangkep yang namanya intuisi. Kemampuan untuk menangkap apa kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hasil kalau ketiganya ini nyatu, roh kita bisa bersekutu dengan Allah, maka jiwa kita itu menjadi tenang dan tubuh kita akan segar. Yang mengerti katakan amin saudara. Roma 8 ayat 27 saudara, kita akan baca sama-sama. Mari kita akan lihat Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Makanya saya beberapa hari ini bicara tentang berdoa. Ya, yang saya umpamakan dengan recharge daripada baterai handphone kita. Ya. Ada beberapa kali saya ngecas handphone. Saya pikir sudah ngecas. Tapi setelah pagi saya lihat rupanya baterai saya tidak ngecas. Setelah saya cek, rupanya ini nggak nempel. Tidak semua orang bilang ngaku ngecas. Ini ngecas. Sampai pastikan dulu saudaraku. Yang paling gampang adalah kita melihat. Itu ada tanda. Itu lagi charging. Itu harus nempel. Syaratnya apa?
ada sumber listrik, lalu ada ininya, chargernya nyambung ke ada baterai. Nah, banyak orang berdoa, saudaraku, tetapi syarat yang diminta Tuhan untuk berdoa adalah apa? Darah Yesus. Pertama-tama seorang pendoa yang efektif, seorang pendoa yang mau doanya penuh kuasa, dia harus ngerti pewahyuan tentang kuasa darah Yesus. Apa saudaraku? Yang pertama diminta adalah basuh aku, basuh hati nuraniku Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Disinilah kita hidup tulus, tulus sama Tuhan, tulus dengan sesama. Katakan amin. Makanya Allah menyelidiki hati nurani dalam doa. Jadi kepekaan kita, saudara, menangkap kehendak Tuhan itu sangat ditentukan oleh keintiman persekutuan kita dengan Tuhan. Dan keintiman persekutuan kita dengan Tuhan itu sangat ditentukan oleh apa? Hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Dan hati nurani yang murni dihasilkan oleh apa? Kuasa darah Yesus. Darah Yesus bisa berkuasa ketika ada satu pengakuan bahwa aku bertobat Tuhan. Aku butuh Tuhan. Ada satu pengakuan kerendahan hati. Aku butuh Engkau Yesus. Aku butuh kuasa darah-Mu Tuhan. Untuk sucikan aku. Untuk aku dibenarkan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ini yang diinikan saudaraku. Nah, kalau setiap hari saudara minta dibasuh oleh kuasa darah Yesus. Dalam doa-doa saudara, saya yakin kita bisa hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Dan kita bisa hidup dengan apa? Damai sejahtera. Saudaraku, jadi hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah menyebabkan kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Ya kan? Kita hidup dalam damai sejahtera Kristus. Apa itu damai sejahtera Kristus? Saya catat ada 3 hal. Kalau saudara hidup dalam damai sejahtera ini akan memberikan saudara keyakinan. Ya kan? Akan keselamatan di dalam Yesus. Damai sejahtera itu meyakinkan kita, aku diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Kalau satu hari kelak jantungku berhenti berdetak dan aku tahu. Pertama, tugasku sudah selesai. Rumahku sudah selesai, ya kan? Dan aku siap untuk menghadap Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ini harus ada damai sejahtera. Damai sejahtera dihasilkan karena apa? Iman kepada Yesus Kristus. Yang dimana kuasa darahnya menyucikan hati nurani kita. Katakan amin. Damai sejahtera yang kedua, ini fungsinya adalah, saudara, manfaatnya adalah, kuasanya adalah memberikan kita ketenangan, ketenteraman dalam jalani hidup di dunia yang serba penuh dengan badai, goncangan. Saudara tenang kalau saudara punya damai sejahtera. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita hidup dalam damai sejahtera karena kita punya hati nurani yang sudah disucikan oleh kuasa darah, maka saudara bisa hidup damai dengan istri saudara, dengan anak-anak saudara, dengan orang tua, dengan suami kalau saudara seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, dengan semua orang. Saya berdoa biar setiap hari saudara bisa berdoa, tambahkan tentang kuasa darah ini. Saudara sebut kuasa darah Yesus ini. Saya ingin doa-doa kita menjadi doa-doa yang makin penuh kuasa. Saudara, setiap kali saudara berbicara kepada orang lain, ketika saudara mulai melayani, saudara mulai berdoa, orang bisa merasakan kesegaran, kekuatan yang baru. Karena ada hadirat Allah, ada urapan yang keluar dalam diri saudara. Kenapa? Karena saudara mengerti tentang pewahyuan akan kuasa darah Yesus. Saudara semua diberkati, katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Engkau bukakan lagi Tuhan pewahyuan akan kuasa darah-Mu. Hari ini Tuhan kami minta, Tuhan ampuni kami. Kami hidup dalam ketakutan, dalam dusta, dalam godaan-godaan dan jatuh bangun ya Tuhan. Bahkan kami hidup dalam kesombongan. Tuhan, kami butuh pengampunan-Mu. Ampuni kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sucikan hati nurani kami Tuhan. Kami mau hidup dengan hati nurani yang suci, yang tulus ya Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Supaya ya Tuhan, kami bisa hidup dalam pengurapan-Mu. Dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu. Kami bisa mengerti ya Tuhan akan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Percayakan kami ya Tuhan hal-hal yang lebih besar lagi. Untuk kami bisa melihat penuaian jiwa ya Tuhan terjadi. Banyak orang bisa diselamatkan lewat penginjilan kami, doa-doa kami, pelayanan kami, kesaksian hidup kami ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biar ada satu revival terjadi Tuhan. Ya Tuhan, revival terjadi sebelum Kau datang kedua kali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera ini yang memantapkan hati kami bahwa kami sudah diselamatkan. Damai sejahtera ini yang membuat kami bisa hidup tenang dan tenteram ya Tuhan. Di tengah-tengah badai yang begitu besar, kami tahu kami punya Tuhan yang pasti menolong kami. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan damai sejahtera ini yang membuat kami bisa hidup damai dengan semua orang. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar ya Tuhan kami akan makan perjamuan kudus. Aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang akan membawa persembahan untuk pelayanan menara doa tempat ini, yang membuat kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Mereka memberi persembahan persepuluhan, ucapan syukur. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku yuk. Mari kita angkat saudaraku roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persaudaraan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus.
Persetujuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara.